Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian di mana saja berada, Tuhan Yesus mengasihi kita. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Firman Allah berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Amin, puji Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan yang ditujukan kepada umatnya ketika mereka ada di padang belantara. Di sini ada janji yang Tuhan berikan kepada umatnya yang dengan sungguh-sungguh, yang dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan. Janjinya apa? Yaitu Tuhan akan memberkati makanan dan minuman serta menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Saudara, kalau kita bicara tentang makanan, minuman, dan kesehatan, maka semua itu adalah kebutuhan manusia. Benar ya saudara? Manusia bekerja dengan sekuat tenaga agar bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Bahkan orang rela mengeluarkan biaya yang sangat besar agar apa? Memiliki tubuh yang sehat. Kalau kita melihat saat-saat ini di tempat-tempat kebugaran, entah itu mungkin di futsal, atau di sepak bola, badminton, tenis, gym, renang, sepeda, jalan santai, jogging dan sebagainya, kita melihat ada banyak orang-orang yang datang ke sana untuk apa? Untuk berolahraga, ya. Mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, saudara-saudara. Semua dilakukan agar apa? Manusia memiliki tubuh yang sehat. Nah, saudara-saudara, pola makan diatur, pola hidup dijaga. Makanan, minuman, dan kesehatan, semua itu adalah kebutuhan hidup manusia. Puji nama Tuhan. Firman Allah berkata tadi ya di ayat yang sudah kita baca, bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ibadah di situ ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Di dalam ibadah ada firman Tuhan yang dibukakan sehingga iman kita selalu disegarkan. Di situ ada pengajaran yang disampaikan. Di dalam ibadah di situ juga ada penyembahan yang dinaikkan kepada Allah sebagai ucapan syukur kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi tidak titik sampai di situ. Yesus berkata selanjutnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kebutuhan umatnya. Ketika umat Tuhan berada di padang belantara selama 40 tahun, Allah memberikan mereka apa saudara? Makanan roti atau manna yang turun dari surga. Dikatakan juga oleh firman Tuhan, pakaian dan sepatu mereka yang mereka pakai tidak rusak. Ya saudara, tidak menjadi rusak. Allah memberikan mereka manna yang turun dari surga. Itu bukan berarti bahwa mereka santai, mereka tidak bekerja, tidak saudara. Karena untuk mendapatkan manna itu, umat Tuhan harus keluar dari kemah mereka. Mereka harus keluar dari kemahnya lalu pergi memungut manna itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak mau umatnya itu menjadi umat yang malas. Tetapi Tuhan mau umatnya itu menjadi umat yang rajin. Umat yang mau bekerja. Tidak mager istilah orang sekarang ya saudara, malas gerak, tidak mau bekerja tapi pengen makan banyak. Tidak. Tetapi Tuhan mengajar kepada umatnya, memang berkat Tuhan sudah sediakan, tapi umat Tuhan harus mencari. Ya saudara-saudara, puji nama Tuhan. Karena firman Allah berkata apa? Orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, jangan diberi makan. Itu kata firman Tuhan. Kenapa kita harus rajin? Kenapa kita harus bekerja? Karena firman Allah berkata Tuhan sudah menyediakan berkat atas hidup umatnya. Salomo berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat atas umatnya selagi mereka tidur. Ini membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan keadaan umatnya, memperhatikan hidup umatnya. Dan satu hal yang tidak boleh kita abaikan tadi firman Allah berkata apa saudara? Beribadah kepada Tuhan.
karena itu adalah hal yang utama. Puji nama Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan pasti akan memberkati kebutuhannya. Amin. Pujian lama berkata, berbakti, berbakti, berbakti soal utama. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, apapun yang menjadi kerinduan saudara kepada Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan tahu saudara-saudara. Itu sebabnya mari nyatakanlah kepada Tuhan segala kerinduanmu melalui doa, melalui permohonan dengan mengucap syukur. Karena Tuhanlah yang menjadi jawaban di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman Allah yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami umat-Mu agar tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami beribadah, disitulah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu di dalam hidup kami. Engkau menyediakan segala kebutuhan kami, bahkan lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Kami mengucap syukur Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, dan jadikan kami umat-Mu sebagai pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkati umat-Mu di mana saja mereka berada pada pagi hari ini. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan tahu. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kalau ada yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang di dalam pergumulan Tuhan nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Karena kami percaya bahwa dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Kami umat-Mu adalah umat pemenang karena kami punya Allah pemenang. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Karena kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah diberkati oleh Tuhan bagi kami. Itu sebabnya hari ini kami mau masuki dengan penuh sukacita, dengan satu pengharapan bahwa di dalam Tuhan kami pasti menerima jawaban atas setiap doa-doa kami. Kami tidak sendirian karena Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.